Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Masih sehat? Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Silakan buku temanya dibuka halaman 44. Ya, kita masuk ke PB ke-6. Nah, ini PB terakhir di subtema 1. Nah, kita amati di situ. Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Nah, dijamu makan siang itu berarti disuguhi makan siang. Nah, kita amati ada bacaan atau percakapan yang ada di situ. Yang mana dulu nih yang dibaca ya? Oh, ini yang Udin berarti ya. Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Tanyanya Udin. Nah, ini yang mana? Yang mana dulu ini? Oh, yang Lani mungkin ya. Yang coba baca yang Lani. Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Nah, terus bagaimana? Ya Udin lagi yang menjawab. Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi, di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu, kita minum saja dulu? Nah, terus siapa lagi? Oh, itu. Baiklah Udin. Sebelum minum, kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang memimpin doa? Benny yang menyahut. Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Nah, ini tadi percakapan. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari percakapan tadi? Ya, tahu? Ya, mereka itu berbeda agama. Ya, tapi mereka tetap rukun. Ya, rukun. Nah, apa yang membuktikan mereka rukun? Ya, sesuai dengan sila pertama tadi. Apa sila pertama yang ada di situ tadi? Berdoa. Ya, ingatkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sila pertama. Ya, berdoa, itu beribadah, sholat, nah itu sila pertama. Ya, seperti yang dilakukan Udin tadi dan teman-temannya, mereka berdoa bersama sebelum minum. Ya, apakah doa mereka sama? Tentunya tidak. Ya, karena ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada Buddha, Konghucu ya. Nah, mereka melakukan doa bersama menurut keyakinan masing-masing. Ya, jadi mereka tetap menghargai agamanya masing-masing. Ini sikap yang menunjukkan kerukunan dalam beragama. Ya, oke. Kita next. Ayo membaca. Bacalah kalimat-kalimat tanya berikut. Nah, di dalam percakapan tadi itu pasti ada kalimat tanya, ya kan? Masih ingat tadi percakapannya Udin dan kawan-kawan? Ada kalimat tanya kan? Nah, kalimat tanya berarti diakhiri dengan tanda tanya. Kalau diakhiri dengan tanda titik, bukan kalimat tanya, tapi kalimat pernyataan atau kalimat berita. Ya, itu mau baca, coba dibaca sendiri-sendiri ya. Nah, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Tentu kamu masih ingat dong, masih ingat ya dengan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, itu tanya tempat atau tanya cara, tanya sesuatu, apa nama siapa, nama orang ya. Itu namanya kalimat pertanyaan dan bisa dijawab. Ya, jadi kamu buat pertanyaan pasti ada jawabannya. Ya. Oke, lanjut. Ayo berlatih. Nah,
berarti ini adalah tugas yang pertama di video kali ini. Perhatikan ada gambar di situ, gambar roti kue ulang tahun. Terus ada tulisannya, ada kata apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana. Oh, ini kata yang sering dipakai untuk membuat kalimat pertanyaan. Ya, masih ingat toh? Di mana rumahmu? Apa pekerjaanmu? Siapa yang memotong rumput? Mengapa sapi makan rumput? Kapan kita pulang? Bagaimana cara membuat kue tart? Nah, itu semuanya pertanyaan menggunakan kata 6 itu ya. Nah, tugas kamu apa? Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tulis pada kolom berikut dengan rapi. Ya, bebas ya. Boleh buat apa saja, yang penting sesuai dengan kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. 1-6. Nah, kalau sudah, apakah pertanyaan kamu tadi sudah benar kamu buat tadi? Kalau belum, perbaiki lagi dengan memperhatikan aturannya. Ada tanda tanya ya, diperhatikan. Oh, belum ada tanda tanya, ini salah, perbaiki lagi tanda tanya. Oke, kalau sudah betul-betul sudah diperbaiki, silakan difoto ya, untuk bukti bahwa kamu sudah mengerjakan ya. Kalau sudah, bawahnya, nah lihat, ayo membaca. Nah, apa itu ayo membaca? Tahu ini apa ini? Yuk kita baca dulu. Nah, Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Sila ke-1 Pancasila, sila pertama. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing ya. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Mana baca doa sebelum minum. Nah, ada yang tangannya mengepal. Nah, ada yang bagaimana menundukkan kepala. Nah, terima kasih ya Tuhan. Nah, itu kan kita berbeda-beda agamanya ya. Nah, mereka tidak saling memaksakan kehendak. Jadi tidak memaksakan kehendak, tidak boleh. Loh, kamu kok berdoanya seperti itu tanganmu? Berdoa itu tangannya seperti ini. Baca bismillah. Loh, padahal temanmu agamanya bukan Islam ya. Kok kamu minta dia berdoa seperti kamu? Kan nggak boleh memaksakan kehendak ya. Jadi biarkan temanmu berdoa sesuai agamanya. Jangan dipaksa menuruti seperti kamu ya. Tidak boleh, itu tidak baik. Nah, Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Apa yang membuktikan mereka menunjukkan sikap hidup rukun? Yaitu tadi, berdoa bersama ya, meskipun berbeda cara. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Jadi itu salah satu wujud persatuan karena mereka melaksanakan sikap hidup rukun, bersatu meskipun berbeda agama. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Tahu yang lain? Ya, silakan dicari tahu. Jadi contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah. Ya, apa itu misalkan ya, kamu cari. Kita next. Ayo berlatih. Nah, ini tugas lagi nih. Coba tuliskan contoh ya, contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Perhatikan contoh berikut. Yaitu contohnya nomor 1. Menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Ya, melakukan salat. Nah, sekarang coba tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut. Tuliskan sesuai dengan ajaran agamamu ya. Coba kamu tulis kegiatanmu. Nah, kegiatanmu sendiri sesuai dengan agamamu. Ya, contoh agama Islam. Apa kegiatannya? Membaca Al-Quran setiap selesai sholat maghrib. Nah,
Nah, contohnya seperti itu. Contoh lagi misalkan agama Islam lagi, ya, selalu menjalankan sholat 5 waktu di awal waktu. Di awal waktu itu yang bagaimana? Ya sudah waktunya sholat langsung sholat. Contohnya gini, kalau di awal waktu itu, kalau sholat zuhur biasanya kan kamu jam berapa sholat? Oh jam 2 pak. Nah, kalau kamu jam 1 di awal waktu itu berarti saat pertama kali azan berkumandang jam 12:04 di awal waktu itu namanya ya. Nah paham ya? Oke, itu silakan ditulis sesuai agamamu dan kegiatannya. Nah kalau sudah coba lihat bawahnya ada apa itu. Sekarang coba peragakan di depan temanmu salah satu kegiatan yang kamu tulis. Peragakan dengan percaya diri. Nah silakan kamu peragakan. Contohnya berdoa, ya kamu berdoa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kamu peragakan, oh inilah kegiatan saya, ya. Jangan lupa untuk direkam kegiatanmu, diperagakan ya. Nah ini tugas yang kedua ini. Kita next. Nah, ayo mengamati. Amati. Bacalah percakapan pada gambar berikut dengan nyaring. Waduh, dibaca dengan nyaring. Nah, kita baca dulu. Hati-hati meniup lilinnya ya, Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya. Nah, hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Nah, mereka saling mengingatkan untuk berhati-hati. Nah, ini menjaga keselamatan. Nah, jadi meniup lilin, hati-hati, ntar kena asapnya, kena apinya, bahaya. Terus saat memotong kue juga dilihat dengan hati-hati tangannya, nanti kena tangan bisa terluka, sobek. Nah ini saling mengingatkan ya. Jadi sesama teman itu kita harus saling mengingatkan ya. Temanmu ada yang pergi ke kamar mandi, nah kamu tadi barusan ke kamar mandi, di sana ada kaca yang terjatuh dan pecah. Nah, kamu biarkan saja ya, boleh. Temanmu mau ke sana, kamu ingatkan, Budi, awas kalau ke kamar mandi ada kaca pecah, nanti kena kaki, bahaya tuh ya, perhatikan langkahmu. Nah itu diingatkan ya. Kalau ada temannya yang mau kemana, kamu sudah tahu kalau itu berbahaya, kamu ingatkan ya, jangan diam saja. Nah oke. Kita lihat bawahnya. Apa yang dilakukan Udin teman-temannya pada gambar? Ya, mereka melaksanakan pesta ulang tahun. Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Pukul berapa itu? Jarum panjang di angka 12, berarti 00. Jarum pendek di angka 2, berarti pukul 2. Tepat pukul 2. Nah, terus kalau ditulis 02.00. 02.00 ya. Nah seperti yang Bapak ingatkan tadi, kita menggunakan sistem 24 jam. Nah kalau 24 jam, kira-kira Udin itu jam 2 atau jam 14 ya? Jam 14 ya yang betul. Kalau jam 2, masa pesta ulang tahun jam 2 pagi? Ya, siapa yang mau melaksanakan pesta ulang tahun jam 2 pagi? Berarti jam 2 siang ta? 2 siang itu tulisannya 14.00. Ingat ya, itu dimulai dari jam 12 ini kan 00, terus jam 1, jam 2, jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah 12 itu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, kembali lagi ke 00, kembali lagi 1, 2, 3, terus dan seterusnya berputar terus selama 24 jam. Nah ini ya, ada keterangannya, sehari semalam ada 24 jam. Oke, next ya, kita next.
Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Ya, penulisan diteruskan ke pukul 13. Nah, makanya tadi sudah Bapak jelaskan toh. Setelah 12 itu 13, terus 14 sampai 24 kembali lagi ke 0. 1 2 3 4 5 6 sampai 24 kembali lagi ke 0, seterusnya seperti itu ya. Oke, dilihat contohnya itu yang gambar nomor 1. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Nah, pukul 14 kalau ditulis berarti 14.00 ya, siang. Nah, 14.00 itu siang. Kalau pagi tidak 14 tapi 02, jam 2 pagi ya. Nah, yang nomor 2 coba. Jam berapa itu? 17.00 berarti sore ya. Kalau 17.00 itu berarti jam 5 sore. Kalau tulisannya tidak 17 tapi 05 berarti jam 5 pagi ya. Kalau sorenya berarti jam 17.00 ya. Tahu kan bedanya? Yang nomor 3, gambar nomor 3, lihat jam berapa? Pukul 20. Nah, pukul 20. Kalau pukul 20 berarti jam berapa itu? Jarum pendek diangkat 8 berarti jam 8 malam. Pukul 20 itu 8 malam. Kalau tulisannya tidak angka 20 tapi angka 8, 08.00 berarti jam 8 pagi, tidak 8 malam ya. Udah ya, tahu ya bedanya. Sekarang coba kamu kerjakan ini. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? Dilihat keterangannya. Ini yang pertama itu malam ya, malam. Terus yang kedua sore, yang ketiga siang, yang keempat malam lagi, yang kelima sore. Nah, kalau malam itu berarti ditulis pukul berapa? Yuk, ini jarum pendek dianggap berapa? Jarum pendek dianggap berapa? Dan saat malam. Nah, itu berarti kalau malam pukul berapa? Nah, ini juga sama. Sore, kalau jam sore berarti jamnya ditulis pukul berapa tadi? Diurutkan saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ingat, kalau tertulis angka itu berarti satu putaran sampai 12 ke 13 itu putaran kedua ya. Nah, oke, silakan dikerjakan dulu langsung di buku tema ini boleh ya. Kalau di buku tulis juga apa. Kalau sudah seperti biasa silakan di foto ya untuk dikirim tugasnya. Oke, di video kali ini dari awal sampai akhir tadi supaya dikerjakan, jangan lupa untuk dikirimkan ya tugas-tugasnya. Oke, video kali ini sekian dulu. Kalau masih bingung bisa dibuka lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.